Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah sesi kedua tentang inner beauty. Jadi di video ini saya akan share sebuah materi yang saya dapatkan dari coaching inner game di sesi yang kedua. Yang paling menyentuh kepada diri saya adalah tentang materi reconnect. Jadi secara umum reconnect ini menjelaskan sebuah materi tentang bagaimana ternyata sumber penderitaan seseorang tidak bahagia, pusing, stres, depresi karena dia terjadi namanya disconnect atau terjadi proses kehilangan hubungan dia dengan dirinya, dia dengan orang lain, dia dengan alam, dan bahkan yang paling parah adalah dirinya dengan Tuhan. Nah, saya akan rangkum kedua hal ini digabungkan dengan materi tentang dikotomi kendali, tentang apa yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol, dan yang paling terakhir adalah memaknai tentang makna kehidupan. Jadi 3 materi ini yang saya coba rangkum menjadi sebuah video di video ini. Saya sebut dengan pada tahun ini adalah tahun restart. Restart ini dimulai dari bagaimana saya memulai perjalanan saat ini sedang membangun klinik kecantikan yang pada kondisi saat ini itu terjadi kondisi stagnan. Padahal kondisinya timnya sudah ada, secara kompetensi sudah punya, secara kondisi sudah punya, secara pengalaman sudah punya. Namun mengapa proses percepatan tidak terjadi dibandingkan dengan pada saat saya zaman dulu? Pada saat saya tidak punya apa-apa, pada saat saya tidak punya kompetensi di situ, pada saat saya tidak punya tim, hanya sendirian, tapi memiliki percepatan yang sangat luar biasa. Inilah sebuah titik awal saya mulai berpikir. Saya bukan berpikir apa yang salah, namun apa yang berbeda yang saya lakukan dulu dibandingkan dengan sekarang. Ternyata jawabannya adalah di reconnect ini. Jadi tema besar saya di tahun ini adalah tentang restart. Bagaimana saya mulai melakukan proses kalibrasi ulang, memulai ulang pola yang saya dulu pernah lakukan, yang tidak saya lakukan sekarang, dan itu adalah sumber kesuksesan. Hal yang paling pertama, mengapa kita penting dalam melakukan reconnect atau berkoneksi dengan diri sendiri adalah karena orang yang sudah berkoneksi sama dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan pada saat kita seorang pebisnis, kita akan menghindarkan dari yang namanya ketakutan. Uang tidak akan didapatkan pada saat kita dalam posisi energi yang rendah. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, goals yang kita inginkan, pada saat kita dalam vibrasi yang rendah. Karena selalu ada hukum alam di alam semesta ini adalah law of attraction. Sesuatu akan menarik sesuai dengan frekuensinya. Kebayang? Apa yang saya lakukan dulu berbeda sama yang sekarang adalah dulu saya tidak pernah takut untuk kehilangan karena saya punya apa-apa. Tapi saat sekarang semuanya sudah ada, aset sudah ada, tim sudah ada, brand sudah ada karena sudah praktek hampir sekitar 12-13 tahun. Saya takut kehilangan hal itu. Namun rasa ketakutan itu yang membuat kondisi kita adalah stagnan. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi share buat teman-teman semua. Pada saat kondisi kita dalam kondisi yang stagnan, tidak ada percepatan, maka kita mulai coba koneksi dengan diri kita sendiri. Adakah rasa ketakutan dan khawatir pada saat kita melakukan sesuatu? Apa yang muncul pertama kali dan terlintas saat kita mulai melakukan sesuatu? Karena yang pertama itu adalah kata hati, yang kedua, yang ketiga bukanlah dari kata hati. Gali mental kita di situ, gali sumber ketakutan kita di situ. Karena sesuai pembelajaran kita sebelumnya adalah the only way out is in. Jadi sumber jalan keluar itu ada dalam diri sendiri. Bukan marketingnya yang gak bisa, bukan teknis marketingnya yang gak bisa, bukan cara iklannya gak bisa, bukan dari cara jualannya yang gak bisa, tapi mentalnya yang berbeda. Dulu tidak pernah takut karena yakin Allah pasti bakal ngasih sesuatu saat kita berdoa. Sekarang saya ngandalin diri sendiri, sehingga saya takut untuk kehilangan. Saya ngukur goal saya dengan potensi dan kompetensi saya, potensi tim,
sumber daya, dan macam-macam. Sehingga pada saat kita menggunakan logika kita terlalu penuh, yang terjadi adalah kita sulit untuk mencapai sesuatu. Padahal kalau kita menggunakan pikiran sadar kita, itu hanya berperan mungkin 10%, ada yang bilang 12%. Tapi saya meyakini kurang dari 10% ketika kita menggunakan pikiran sadar kita. Karena pikiran bawah sadar kita memiliki potensi yang jauh lebih besar. Dan rasa ketakutan itu ada di pikiran bawah sadar kita. Nyambung kepada materi berikutnya adalah tentang dikotomi kendali. Kenapa sih kita takut? Karena kita selalu fokus pada apa yang tidak bisa kita kontrol, bukan apa yang bisa kita kontrol. Contoh, kalau saya adalah karena di klinik kecantikan, saya fokus kepada kenapa sih pasien nggak datang, jumlah pasien. Tapi saya lupa, saya fokus kepada apakah saya sudah menservis mereka dengan baik. Apakah produk yang saya buat sudah produk yang terbaik? Apakah saya terus upgrade ilmu sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik? Seharusnya saya fokus ke situ. Maka ketika kita menghilangkan ketakutan, yang paling pertama adalah satu, gali kemampuan kita. Fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol. Karena sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak perlu khawatir. Karena kita tidak akan dihisap oleh hal tersebut. Namun kita dihisap oleh bagaimana respon kita. Ya kan? Bagaimana kita merespon, bagaimana kondisi mental kita saat menghadapi sesuatu. Apakah yang pertama kali yang kita ingat adalah Allah? Apa yang kita pertama kali ingat adalah selain Allah? Karena sumber bahagia dan sumber penderitaan itu sama, yaitu adalah Allah. Yang bahagia karena dia sudah bisa berkonek dengan diri sendiri, dan akhirnya dia berkonek dengan Allah. Dan orang-orang yang ketakutan, nggak bahagia, stres, depresi, itu adalah orang-orang yang jauh dari dirinya dan Tuhannya, itu Allah. Jadi pelajaran yang pertama adalah, dulu saya tidak memiliki ketakutan. Kedua, apa yang berbeda? Ekspektasi dan orientasi. Artinya apa nih, Dok? Artinya adalah zaman dulu makan aja kalau sehari-hari bisa, alhamdulillah. Sekarang omsetnya padahal udah lumayan lah ya, di atas 10 juta, di bawah 10 juta. Karena hanya turun sedikit omset, tapi hati itu merasa, kayaknya kok omsetnya begini ya. Ya kan, ada ekspektasi yang di situ. Bukan syukur yang muncul pertama kali, tapi adalah saya mengeluh terhadap kondisi. Padahal janji Allah itu benar. Dan siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan. Ya, jadi tahap yang kedua, kalau teman-teman sama seperti kondisi seperti saya, maka syukuri apapun yang terjadi kondisimu saat ini. Karena sumber penderitaan pada saat kita nggak bisa menerima apa yang terjadi sekarang. Dan terakhir, ini adalah bahasa kerennya adalah mindfulness. Bahasa sederhananya adalah kita mulai sadar kondisi saat ini, detik ini. Apa yang terjadi masa lalu sudah berlalu, kita nggak bisa ngulang. Dan kondisi masa depan belum terjadi. Dan kita hidup di hari ini, saat ini. Mulailah membiasakan, kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu mulai dari nafas. Nafas ini adalah anugerah yang luar biasa, karena dengan nafas menunjukkan kita masih hidup dan kita masih bisa makan. Perhatikan, rasakan bagaimana saat kita makan di situ. Perhatikan dan rasakan bagaimana pada saat kita bisa mengunyah satu persatu dan syukuri di situ. Mungkin saat ini impian Anda masih belum tercapai, goals Anda tidak tercapai, tapi nikmatilah saja saat ini. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai goals yang kita inginkan kalau di hari ini, saat ini, detik ini, kita nggak bisa bersyukur atas semuanya. Reconnect. Ya, kita mulai menyadari apa yang terjadi saat ini. Kita mulai rasakan setiap momen dalam kehidupan kita. Karena satu detik yang kita alami sekarang itu nggak bisa balik lagi. Masa lalu nggak bisa balik lagi, dan masa depan belum terjadi. Karena itu, yang ketiga adalah yuk mulai fokus pada di hari ini, saat ini, detik ini. Rasakan setiap momen dalam kehidupan Anda. Karena yakinlah, pada saat kita menikmati dan mensyukuri,
pasti Allah akan menambahkan. Dan ingat, saat kita membuat sebuah goals, janganlah dijadikan sebagai rasa ketakutan, tapi sebagai sebuah harapan. Jangan pernah mengecilkan impianmu, karena yang kau kecilkan bukanlah dirimu, tapi Tuhanmu. Namun syarat ketentuan berlaku. Kita ikutin perintahnya, kita benar-benar mensyukuri apa yang ada, dan kita bersedekah sebagai rasa syukur. Seperti itu. Semoga video bermanfaat tentang reconnect. Bagaimana reconnect ini adalah sumber solusi dari semua masalah yang kita hadapi saat ini. Terima kasih. Salam sejahtera, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.